Assalamualaikum. Hai Baraya, jumpa lagi. Dalam video kali ini, kita akan mengulas teknik penanaman labu siam. Sebelum kita lanjut, subscribe dan bunyikan loncengnya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, lanjut. Labu siam, atau jipang, merupakan tumbuhan sayur yang berasal dari suku labu-labuan. Pada tanaman labu siam, bagian yang dapat dimakan yaitu buah dan pucuk muda. Tanaman ini tumbuh merambat, serta buah menggantung dari tangkainya. Bentuk daunnya mirip segitiga, dengan permukaan berbulu, dan buah seperti bola lampu. Kulitnya berbulu agak tajam, serta daging mengandung banyak air. Labu siam dapat tumbuh dengan baik pada dataran tinggi, maupun rendah, namun lebih optimal di dataran tinggi yang berhawa dingin dan lembab. Tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ini harus banyak mengandung air, subur, gembur, dengan pH 5-6. Meskipun membutuhkan banyak air, tapi tidak bisa tumbuh di lahan becek, karena tanaman akan mudah terserang penyakit. Sedangkan waktu penanaman yang lebih tepat adalah pada akhir musim hujan. Sekarang kita masuk pada tahapan budidaya tanaman labu siam, dari mulai biji sampai panen. Tahapan yang pertama, penyemaian. Untuk bibit, bisa didapatkan di tukang sayur keliling atau di pasar. Sebelum kita melakukan penyemaian, sebaiknya yang pertama dilakukan adalah membuat lubang tanam. Jarak antar lubang sekitar 3 meter, dengan jarak antar baris sekitar 5 meter. Setelah itu dibiarkan terpapar sinar matahari, sambil menunggu persemaian selesai, dan siap ditanam di lahan. Hal ini bertujuan agar penyakit yang ada dalam tanah mati, seperti virus, jamur, dan bakteri yang merugikan tanaman. Disarankan untuk mendapatkan benih yang baik, memetik langsung dari indukan labu siam yang telah berumur di atas 6 bulan, dengan ciri benih yang dipetik labu sudah tua dan keras. Agar dihasilkan benih yang mempunyai produksi yang tinggi, tahan penyakit, dan berumur lebih lama. Jenis-jenis benih labu siam yang sering ditanam antara lain, labu siam anggur, labu siam Jawa, labu siam jumbo. Setelah bibit tersedia, tahap selanjutnya menyiapkan media tanam, campuran kompos, tanah, sekam bakar, dengan perbandingan 50-30-20. Teknik penyemaian yang baik yaitu dengan memisahkan biji dari dagingnya, dengan tujuan agar biji tidak ikut terkena pembusukan dari daging buah yang diakibatkan oleh serangan lalat buah atau dalam kondisi curah hujan tinggi, sehingga jamur dan bakteri tumbuh subur. Setelah selesai, lalu ditanam pada polybag, kemudian siram dengan larutan B1, bukan manusia saja yang butuh vitamin, tanaman pun butuh. Vitamin B1 merupakan nutrisi penting yang berperan untuk mengubah karbohidrat menjadi energi. Vitamin ini dibutuhkan dalam jaringan tanaman. Tanpa adanya energi, proses pertumbuhan tanaman, seperti pembelahan sel, pembentukan jaringan baru, dan pertumbuhan akar tidak akan terjadi. Menyemai secara langsung, dengan daging buahnya juga tetap masih bisa dilakukan. Taruh bibit di tempat yang agak lembab, apabila ditempatkan di tempat terbuka, berikan naungan dari sengatan matahari. Proses perkecambahan memerlukan waktu beberapa minggu, bahkan ada yang sampai 1 bulan, dan jangan terlalu disiram secara berlebih, agar tidak busuk. Tahapan yang kedua, penanaman. Bibit labu siam yang sudah siap ditanam, kemudian diletakkan pada lubang tanam yang telah diberi pupuk kandang, atau kompos di dasarnya. Proses penimbunan tanah usahakan jangan terlalu tebal, agar bibit tanaman tidak busuk, dan taburkan juga furadan pada area tanaman. Pemakaian pupuk kandang sebaiknya menggunakan pupuk kandang yang sudah matang, agar tanaman terbebas dari hama dan penyakit. Saat tanaman dalam masa pertumbuhan, lahan masih bisa ditanami tanaman sayuran lainnya,
dan jangan dulu dibuat para-para sebelum tanaman menjalar. Agar pada saat tanaman panen raya, para-para masih kuat, karena tanaman ini masuk pada tanaman berumur panjang, bisa bertahan sampai 4 tahun, harus ditunjang oleh para-para yang kokoh dan tahan lama. Selain di lahan kebun, apabila baraya memiliki lahan yang tidak luas, tenang saja, tanaman ini dapat ditanam pada pot atau planter. Kemudian, saat tanaman mencapai ketinggian setengah meter, buat lanjaran untuk rambatan tanaman. Apabila lingkungan banyak ayam, bisa dipagar dengan karung. Setelah tanaman menjalar, baru dibuatkan para-para dari bambu, dengan ketinggian tiang 220 cm, 50 cm terkubur dalam tanah, dan ketinggian bersih 170 cm. Bagian tiang bambu yang terkubur dalam tanah, dilapisi dulu dengan plastik, dan dilumuri oli agar tidak dimakan oleh rayap. Jarak antara tiang 3 meter persegi, hal ini disesuaikan dengan panjang bambu, yang per batangnya berukuran 7 meter, agar tidak banyak bambu yang terbuang. Untuk rengnya, bisa menggunakan tali kain majun, dan juga bisa memakai jaring tambang. Tahapan yang ketiga, perawatan. Pada musim kemarau, lakukan penyiraman 2-3 kali dalam seminggu. Untuk hasil optimal, siram seluruh area kebun, bukan hanya area tanaman saja, karena akar ini menjalar luas. Setelah tanaman berbunga, lakukan pemupukan dengan neoval yang mengandung unsur makro, mikro lengkap untuk pembentukan, anakan, pertumbuhan akar, dan batang. Batang tanaman yang dipelihara, hanya 4 batang utama saja, lalu potong batang yang bermunculan dari bawah. Kemudian potong tunas pada batang utama, hal ini untuk merangsang pertumbuhan tunas baru, pada ketiak batang utama. Dengan tujuan agar tanaman memiliki cabang yang lebih banyak, pada batang yang dipilih, dan tentunya akan meningkatkan produksi buah. Lakukan juga pemangkasan pada daun, yang sudah tua, dan kering, juga pada batang semu yang terhenti pertumbuhannya. Tujuan dari pemangkasan ini adalah, agar fotosintesis berjalan sempurna, cahaya matahari juga sampai ke tanah, sehingga bisa mengurangi penyakit. Kemudian batang yang menjuntai ke bawah diarahkan ke tengah para-para, apabila dibiarkan menjuntai, pertumbuhan akan terhenti. Penyulaman tiang bambu, juga perlu dilakukan agar para-para tidak roboh saat musim angin, kalau sudah roboh auto tamat. Tahapan yang keempat, pemanenan. Labu siam dapat dipanen, pada usia kurang lebih 4 bulan, labu siam bisa dipanen saat buah masih kecil, atau sudah besar tergantung permintaan pasar. Apabila dipanen baby, atau disebut acar, jeda waktunya 2 hari sekali, kalau dipanen besar, jeda waktunya seminggu sekali. Usahakan buah labu siam ini, tidak jatuh, karena kulit buahnya, yang halus akan mudah lecet, dan dapat mengurangi kualitas buah. Labu siam mempunyai banyak manfaat selain untuk dikonsumsi, juga untuk pengobatan. Berikut ini manfaat dari labu siam antara lain. Dapat membantu menurunkan berat badan, dapat membantu mencegah bayi lahir cacat, dapat membantu menurunkan kolesterol, dapat mencegah penyakit kanker, dapat dijadikan sumber antioksidan, dapat mengobati batu ginjal, dapat mencegah sembelit, dan masih banyak khasiat lainnya. Untuk pengendalian hama dan penyakit akan dibahas pada video selanjutnya. Sekian video kali, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Akhir kata, sekian, dan terima kasih, karena sudah menonton. Wassalamualaikum.